Sering dibaweli netizen di sosmed akibat tidak memasukkan varian tertinggi dari seri smartphone-nya ke Indonesia, sebuah brand smartphone akhirnya ngamuk dan masukin seri smartphone terbarunya dari paling bawah sampai paling atas. Ingat nggak di video Poco kemarin? Dimana Al bilang semakin kemari semakin minim alasan untuk seseorang membeli sebuah handphone flagship. Ya karena di segmen mid-range aja udah banyak banget smartphone yang bisa menawarkan experience yang all-rounder. Nah sekarang di K2G udah hadir 3 smartphone all-rounder terbaru dari Redmi. Yes, Redmi Note 13 Pro Series. Dari kacamata gue, ketiganya ini mengambil sebuah tema besar, yaitu all-rounder mid-range phone. Jadi nggak ada tuh satu hal yang kurang banget ataupun satu hal yang luar biasa banget. Experience yang ditawarkan itu well balanced menurut gue. Misalnya kalau kita ambil contoh performa dan kamera, itu outputnya menurut gue sudah sesuai dengan porsi harganya masing-masing. Intinya tidak ada yang dikorbankan supaya salah satu fiturnya itu stand out. Buat kalian yang bingung mesti sikat yang mana, yuk langsung aja kita bahas. Let's go! Jelas kita harus berangkat dari harga ketika membahas line up begini. Kalau kita mulai dari yang paling bawah, Redmi Note 13 Pro harganya 3,8 juta dengan konfigurasi RAM internal di 8256GB. Si anak tengah, Redmi Note 13 Pro 5G 4,4 juta dengan RAM dan internal yang sama pula. Sedangkan Redmi Note 13 Pro Plus 5G si premium mid-range dibanderol 6 juta kurang 1000, namun dapat RAM dan storage yang gede, yaitu 512GB. Clear ya? 3,8 juta, 4,4 juta, dan 6 juta. Pertanyaannya, kalian udah cek rekening apa belum? Udah kebayang belum nih secara harga cocoknya sama yang mana? Eits, tunggu dulu. Siapa tahu abis nonton video perbandingan ini, mendadak budget jadi naik. Anyway, ya udah kita mulai aja racunnya. Komparasinya maksud gue. Oke, kata-kata ada harga, ada rupa. Kalau rupa itu diartikan sebagai look, keindahan visual, kok kayaknya nggak valid di sini ya? Guys, gue paling suka malah yang Reno 13 Pro, khususnya kalau ngomongin tampilan cover belakangnya. Kayak apa ya? Berkelas banget aja menurut gue. Visor kamera two-tone lintang, lalu bodinya yang hijau matte, pas kena cahaya mewah banget kesannya. Gue banget lah pokoknya. Peringkat kedua, yang gue suka tampilan cover belakangnya adalah yang Pro Plus. Pakai kayak visor juga, namun yang flat bukan berupa kamera island, tapi tritone kotak-kotak. Bagus juga sih, tapi ya namanya selera ya kan? Secara feel sebetulnya lebih nyaman megang Redmi Note 13 Pro Plus 5G ini dibanding kedua handphone lainnya. Ini karena bodinya serba curve, belakang maupun depan. Yes, layarnya juga curve sedikit nih. Pokoknya ini premium banget lah menurut gue. Dan kalau soal feel di tangan di Pro Plus ini, kita bisa menikmati dingin-dingin cover belakang yang terbuat dari kaca. Kalau kalian punya kesempatan, datang aja ke Xiaomi Store dan pegang-pegang handphone yang satu ini. Lakuin deh. Baru deh bisa berasa premiumness-nya dari handphone ini ketika udah pegang langsung. Tapi dengan catatan ya, untuk frame-nya sih ini masih plastik. Dan kalau kita rank by tampilan cover belakang, yang Pro 5G ada di peringkat 3. Yang nggak jelek sama sekali, cuman gue memang kesengsem dengan dua lainnya yang nggak pakai kamera island seperti di Pro 5G ini. Dan jangan lupa, secara material ini sama kayak Redmi Note 13 Pro Plus yang menggunakan kaca di back cover. Nah, buat kalian yang enggak terlalu suka layar curve dan lebih suka body yang serba ngotak, malah bisa jadi lebih suka sama yang Pro 5G ini. Yang bikin bingung adalah ketika kita balik ke depan. Para hater bezel tebal maupun imbalance, kalian nggak akan bisa nyela ini. Ini goks banget bezelnya ya, tiga-tiganya tipis. Lagi-lagi gue jadi inget HP flagship killer yang mahal tapi bezelnya ampun masih gede di dagu. Buat yang peduli sama audio, mantep. Dari yang murah sampai yang mahal, stereo speaker semua nih. Begini dong, line up dari brand lain yang harganya hampir 3 kali lipat aja, masih ada loh yang mono speaker.
Nah, kalau soal kualitas, sesuai dengan harganya. Redmi Note 13 Pro sama 13 Pro 5G, dua-duanya cukup oke speakernya. Namun, 13 Pro 5G sedikit lebih berasa clarity-nya. Untuk yang 13 Pro Plus, gokil speakernya. Selain clarity-nya bagus, lebih bulat juga dan lebih tebal sound-nya. Next, kita bahas haptic feedback. Ini juga ngikut harga. Yang paling soft dan nggak terlalu berasa adalah Redmi Note 13 Pro. Di settingan harus gue mentokin ke kanan dulu, baru berasa. Paling pas justru menurut gue yang 13 Pro 5G. Nggak perlu tuh gue otak-atik settingannya. Yang Pro Plus justru terlalu kenceng buat gue. Jadi gue turunin sampai 1/4 biar berasa enak. Tapi intinya, ketiga-tiganya hapticsnya enak basicnya. Emang lah ini mantepnya Xiaomi dari dulu. Seri mid-range aja hapticsnya udah enak. Ini harusnya si ngikutin Xiaomi. Lanjut ya, soal IP rating. Buat yang mau nyaman tentram dalam penggunaan sehari-harinya, Redmi Note 13 Pro Plus 5G udah IP68. Gokil ya. Buat yang nggak tahu, ini artinya bisa nyemplung selama 30 menit dengan kedalaman 1,5 meter. Sebenarnya, dua adiknya juga masih terproteksi, namun ya cuman IP54, yang artinya tahan cipratan dan debu sedikit-sedikit. Terakhir, satu yang gue sayangkan soal desain. Kenapa sih semakin tinggi kasta sebuah HP, headphone jack-nya harus hilang? Pro Plus nggak ada headphone jack, dua lainnya punya. Oh ya, ketiganya di bagian atas punya infrared sensor buat matiin TV atau AC kalau remote kalian hilang. Nggak remote, nggak Xiaomi. Nggak lupa, dua varian teratas dual SIM only. Kalau yang Pro 4G punya hybrid slot. Selanjutnya kita bahas display. Ada yang kurang nggak nih ya dari 3 HP ini? Layarnya sih hampir sama semua ya, dari teknologi AMOLED yang digunakan sampai refresh rate yang rata di 120 Hz. Ketiganya pun juga sudah support in-display fingerprint sensor. Yang berbeda adalah resolusi dan maximum brightness-nya. Varian 13 Pro Plus dan 13 Pro 5G sama-sama punya resolusi layar 1.5K. Sementara varian 13 Pro resolusinya Full HD Plus aja. Sejujurnya, soal resolusi ini di mata gue nggak terlalu ketara sih ya. Lebih ngaruh soal maximum brightness-nya aja. 1800 nits di dua varian tertinggi dan 1300 nits di 13 Pro biasa. Oh ya, hampir lupa gue. Varian Pro 4G proteksi layarnya make Gorilla Glass 5. Sementara dua abangnya udah Gorilla Glass Victus. Gue tau lah, soal performa, ini pasti jadi salah satu faktor utama kalian untuk memilih varian Redmi 13 Pro series yang paling cocok buat kalian. Redmi Note 13 Pro 4G, SoC-nya pakai MediaTek Helio G99. 13 Pro 5G pakai Snapdragon 7S Gen 2. Dan yang paling tinggi, 13 Pro Plus menggunakan Dimensity 7200 Ultra. By benchmark, perbedaan antara lini kurang lebih 200.000 poin di Antutu. Dengan catatan, yang 13 Pro Antutunya cuma bisa jalan di Antutu Lite. Terus tiga-tiganya stabil juga performanya ketika menjalankan 3D Mark Wildlife Stress Test. Sementara di Geekbench, 13 Pro 4G skor single score dan multicore-nya terpaut cukup jauh dengan kedua kakaknya. Sedangkan 13 Pro 5G dan Pro Plus 5G, perbedaan skornya tidak terlalu signifikan. Pertanyaannya, di real life gaming skenario gimana? Di LOL Wild Rift, bermain satu game rank match, gue bisa dapat average 81 FPS di Redmi Note 13 Pro, 103 FPS di Redmi Note 13 Pro 5G, dan 108 FPS di Redmi Note 13 Pro Plus. Mirip ya, antara dua yang tertinggi. Tapi perlu diperhatikan juga, micro drop frames-nya lebih jarang di Redmi Note 13 Pro Plus dibanding Redmi Note 13 Pro 5G. Udah kebayang lah ya, buat gamer harus pick yang mana? Untuk kegunaan sehari-hari sih, tiga-tiganya nggak ada masalah. Paling di Redmi Note 13 Pro 4G adalah stutter dikit-dikit kalau kita lagi intensif makainya. Tapi nggak terlalu sering gue rasain. Oh ya, satu lagi. Internal storage di Redmi Note 13 Pro 4G dan Pro 5G sama-sama menggunakan UFS 2.2. Sementara di Pro Plus udah UFS 3.1. Artinya, ada perbedaan di speed read and write ke penyimpanan internal yang cukup berasa. Soal baterai, yang mengira yang paling murah bakal paling irit karena SoC-nya irit, well, kalian salah. Setidaknya, demikianlah adanya di firmware awal ini. Ketika gue tes,
Ketiga HP ini dengan melakukan beberapa benchmark yang sama berbarengan, ada Antutu, PCMark, 3Mark, serta satu kali rank match LOL Wild Redmi Note 13 Pro 4G surprisingly malah yang paling boros. Sisa 46% dia. Gue curiga ini ada hubungan dengan firmware, karena kalau kalian lihat grafiknya, ketika gue tinggal tidur, penurunan baterai di Renote 13 Pro 4G paling curam. Abang-abangnya malah justru rata. Redmi Note 13 Pro Plus dan juga 13 Pro 5G 11-12 aja sisa baterainya di 52 sampai dengan 53%. Kalau ngomong hemat-hematan daya, sebetulnya bisa dibilang Redmi Note 13 Pro Plus lah yang lebih hemat sedikit karena ada perbedaan 100 mAh di kapasitas baterainya, 5000 di Pro Plus dan 5100 di Pro 5G. Soal charging sih ya jelas Renote 13 Pro Plus lah yang paling goks. Baterai 5000 mAh-nya bisa terisi full dari kosong dalam waktu kurang dari 25 menit dengan 120 watt chargingnya. Baterai 5100 mAh di Redmi Note 13 Pro 5G butuh sekitar 45 menit dari kosong sampai full dengan 67 watt chargingnya. Ini mirip-mirip aja dengan Redmi Note 13 Pro 4G yang butuh waktu untuk ngecas kurang lebih 50 menit sampai full. Chargernya sama-sama pakai charger 67 watt bawaannya. Soal software, semuanya rata. Rata mengecewakannya. No, bukan karena bugs atau sejenisnya. Tapi ketiganya dirilis out of the box masih di MIUI 14 berbasis Android 13. Yes, untuk sekarang belum HyperOS ataupun Android 14. HP lain udah banyak loh yang out of the box dirilis dengan Android 14. Good newsnya, Xiaomi menjanjikan upgrade ke HyperOS untuk ketiga device ini di Q2 2024. So, bersabarlah. Lalu soal update, untuk semua Redmi Note 13 yang varian Pro akan mendapatkan 3 kali major OS upgrade dan 4 tahun update untuk security patch. Ini berarti bakalan dapat update sampai Android 16 doang ya? Coba startnya dari Android 14, bakalan kebagian Android 17 deh tuh. Tapi ya oke lah, apa yang diberikan Xiaomi ini udah acceptable banget kok. Untuk kamera, spek megapiksel kamera belakang ketiganya sama. Kamera depannya aja yang beda. Untuk spek detail bisa lihat deskripsi aja. Di sini, gue cuman mau menyampaikan experience esensialnya secara singkat saja. Tapi, sebelum mulai, gue mau ngasih info. Gue merasa untuk 13 Pro Plus 5G ada bug di app galerinya. Karena warna aslinya nggak seperti itu. Terbukti ya, kalau dipindahin fotonya ke layar komputer atau HP flagship, skin tone si Al nggak semerah di app galeri Redmi Note 13 Pro Plus 5G. Nah, semua analisa foto K2G biasanya selalu based on layar komputer yang netral warnanya, jadi aman. Karakter jepretan dari main kamera 200 megapiksel ketiganya bisa kita lihat. Semakin naik kelas HP-nya, processingnya semakin minimal, terutama soal ketajaman, begitu juga warnanya yang semakin natural. Untuk kalian yang doyan tebar pesona, gue yakin lebih cocok dengan jepretan 13 Pro 5G yang lebih sosmed ready, walaupun detailnya nggak wah. Setidaknya bukan hasil sharpening berlebih seperti di 13 Pro 4G, ditambah warnanya lebih komersil pula. Sedikit catatan, ketiganya sebenarnya nggak ada yang sempurna dalam hal merepresentasikan skin tone gue. Tapi kalau di skin tone Al, justru perbedaannya bukan masalah akurat atau tidak, namun hanya terkait approach warnanya saja, antara komersil atau natural. Sebagai catatan, di 13 Pro 4G, overall gue merasa warnanya rada kurang ya, desaturated gitu. Di sisi lain, gue sempet coba jepret foto landscape. Justru di sini gue merasa yang Pro Plus lebih gonjreng ketimbang kedua adiknya nih. Lihat aja warna pohonnya. So, intinya sesuaikan dengan selera dan kebutuhan kalian. Jangan lupa juga, ketiganya punya fitur 2x in sensor zoom. Secara result, jepretan 13 Pro Plus terlihat lebih baik secara signifikan dari berbagai parameter ketimbang 13 Pro 5G yang kontras dan saturasinya berlebih serta udah berasa oversharpeningnya. Kalau di 13 Pro 4G, detailnya kurang banget serta skin tone-nya Al nggak tepat. Lalu kalau untuk full res 200 megapikselnya gimana? Percis karakternya dengan in-sensor zoom-nya. Lagi-lagi, Redmi Note 13 Pro Plus comes on top. Di Sikon Low Light, di mana masih ada sumber cahaya, karakternya masih sama seperti yang gue sampaikan di Good Light tadi.
Soal lensa ultrawide, mengingat resolusinya basic 8 megapiksel, gue nggak expect banyak. Lebih pas dipakai untuk jepret foto landscape, jangan foto orang ya, dan nggak usah di pixel peep. Soal selfie, gue nggak ada punya banyak komplain selama jepretnya di situasi pencahayaan yang memadai. Palingan masing-masing HP beda karakter warna aja. Nah, kalau video jadi salah satu faktor penting kalian di kamera, saran gue pilih Pro 5G atau Pro Plus 5G. Karena bisa merekam sampai dengan resolusi 4K 30fps, footage-nya pun stabil, detailnya baik, walau berbeda karakter warna. Sekaligus di mata gue, tidak terlihat frame drop saat terjadi pergerakan. Nice. Sedangkan di varian 13 Pro yang 4G, walau tergolong stabil di 1080p 30fps, tapi secara kualitas perekaman gambar dan overall footage quality-nya berbeda sekali dengan kedua kakaknya. Ya mungkin beda nih prioritasnya. Secara harganya kan juga beda. Lalu untuk video selfie, menurut gue, yang secara kualitas footage-nya lebih balance dengan kamera belakangnya adalah Redmi Note 13 Pro Plus 5G. Utamanya, detailnya terjaga dan stabilisasinya bekerja secara maksimal. Sebagai catatan, gunakan settingan 1080p 30fps untuk stabilisasi yang maksimal di masing-masing HP. Kalau di 1080p 60fps, cuman Redmi Note 13 Pro 5G yang lebih stabil ketimbang kedua HP lainnya yang lebih goyang. Oke, itu adalah perbandingan singkat dari ketiga handphone ini. Semoga bisa membantu kalian dalam memilih Redmi Note 13 Pro series mana yang terbaik buat kebutuhan kalian. Dan gak lupa yang paling penting, sesuaikan juga dengan budget kalian. Kalau memang budget kalian memadai, gue sangat menyarankan kalian untuk memilih Redmi Note 13 Pro Plus 5G ini. Megang Redmi Note 13 Pro Plus 5G ini bener-bener berasa kayak megang HP flagship ya, premium. Terus kameranya juga top. Karena punya output foto yang approach-nya lebih natural ketimbang adik-adiknya, dan output video dari kamera depan serta belakangnya nggak jomplang, sama-sama bagus. Lagi-lagi, gue tekankan, all-rounder. Namun, kalau budget kalian nggak sampai 6 juta, tetap masih ada kedua adiknya yang masih bisa dilirik. Gue pribadi prefer 13 Pro 5G ketimbang 13 Pro 4G. Karena dengan perbedaan harga yang tipis, kita dapat upgrade yang banyak di 13 Pro 5G ketimbang 13 Pro 4G. Mungkin kalau harga Redmi Note 13 Pro 4G di bawah 3,5 juta, bakal lebih seksi. Secara bezelnya tipis, udah fast charging, dan dapat charger dari dalam box pula. Oke, sekian aja video dari gue kali ini. Gue Satish, and this is K2G. Tunggu racun-racun kami yang berikutnya. Bye guys!